Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rida Mutmainah dari kelas 4A dengan NIM 230103010. Di sini saya akan membahas modul 7 pemrograman Commons Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Fungsi floor digunakan untuk pembulatan ke bawah dari sebuah bilangan desimal menjadi bilangan bulat integer. Bilangan bulat integer adalah bilangan yang tidak memiliki koma atau bilangan pecahan. Disimbolkan dengan lambang kurung siku ke bawah. Nah, contohnya yaitu floor dari 3,4 adalah 3 dan floor dari min 2,8 adalah min 3. Kenapa? Karena ini fungsi floor menunjukkan untuk pembulatan ke bawah atau dibulatkan ke bawah. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lakukan di MATLAB. Floor dari 3,4. Nah, 3. Dan floor dari min 2,8 min 3. Nah, terbukti jawabannya adalah benar. Yang kedua, apa itu ceiling? Fungsi ceil digunakan untuk pembulatan ke atas dari sebuah bilangan desimal menjadi bilangan bulat integer. Disimbolkan dengan lambang kurung siku ke atas. Contohnya, ceil dari 4,5 adalah 5 dan ceiling dari min 2,1 adalah min 2. Nah, fungsi ceil ini yaitu membulatkan ke atas, sedangkan floor membulatkan ke bawah. Nah, untuk lebih jelas kita bisa contohkan dalam MATLAB. Nah, tadi ini sel 4,5. Sel 4,5. 5 dan sel min 2,1. Min 2,1. Enter, min 2. Nah, yang ketiga ada fungsi round. Digunakan untuk membulatkan angka bilangan bulat terdekat dengan aturan sebagai berikut. Nah, ada 2 aturan. Yang pertama, jika angka desimal kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, 3,2. Nah, dibulatkan ke 3. Dan jika desimalnya lebih dari 0,5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, 3,7 sama dengan 4. Nah, kita buktikan ke dalam MATLAB. Round 3,2. 3 dan round 3,7. 3,7. Hasilnya 4. Terbukti jawabannya benar. Sekarang kita akan masuk ke dalam soalnya. Nomor 1 yaitu konstruksikanlah sembarang domain dengan delta X 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, ceil, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Nah, di dalam modul 7 ini terdapat contoh cara pengerjaan di dalam aplikasi MATLAB. Nah, di sini cara floor, yaitu dengan mendefinisikan floor-nya terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menggambar grafik fungsi floor dengan X sama dengan 0 sampai 0,1 sampai 10. Nah, tadi di soalnya itu pakai 0,001. Nah, F-nya ini untuk mendefinisikan floor X. Dan untuk menggambar grafiknya yaitu dengan plot X, L.
Oke, sekarang kita akan coba ke dalam MATLAB-nya. Ini kita CLC dulu ya. Oke. Langkah pertama yaitu kita mendefinisikan floor-nya terlebih dahulu. Floor 5,9. Enter. Selanjutnya kita pakai X sama dengan 0 sampai 0,001 sampai 10. Kurung enter. Nah, setelah didefinisikan, sekarang kita mendefinisikan X-nya dengan floor X. Enter. Setelahnya kita membuat gambarnya dengan plot X, F. Nah, gambarnya kita tunggu sampai. Nah, inilah gambarnya. Sekarang kita akan mencoba sailing. Oke, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, sama dia seperti floor, yaitu mendefinisikan sailnya terlebih dahulu, lalu hold on. Selanjutnya kita pakai G untuk sail X untuk mendefinisikan X-nya dan untuk menggambarnya dengan plot. Sekarang kita coba ya. Kita pakai sail 5,9. Oke, lalu hold on. Selanjutnya kita memakai H sama dengan selanjutnya kita pakai H untuk mendefinisikan sail X. Nah, setelahnya kita untuk menggambarnya dengan plot X, H, dan untuk warnanya kita pakai warna yellow, kuning. Tutup kurung. Oke, kita tunggu dan akan munculkan gambar. Nah, ini gabungannya. Jadi, hold on itu berfungsi untuk menggabungkan dua grafik secara bersamaan. Sekarang kita coba yang round. Nah, sekarang kita lihat contohnya terlebih dahulu. Round ini kan ada dua aturan. Kalau lebih dari 0,5 maka dibulatkan ke atas, dan kalau kurang dari 0,5 maka akan dibulatkan ke bawah. Selanjutnya hold on, lalu kita mendefinisikan round X dan gambar. Gambarnya dengan plot. Nah, sekarang kita coba ke dalam aplikasi MATLAB. Round kita pakai yang lebih dari 0,5, 5,9, hasilnya 6, dan kita pakai yang kurang dari 0,5, round 5,2, hasilnya 5. Nah, sekarang kita masuk ke round untuk mencari grafiknya dengan hold on. Habis itu kita definisikan round X dengan kita pakai lambang D sama dengan round dari X. Setelahnya kita membuat gambar grafiknya dengan plot X, D, nah, kita pakai warna merah dengan R atau red. Nah,
Gambarnya nanti akan muncul di sini. Nah, gabungannya. Gabungan dari 3 gambar, biru yaitu floor, kuning itu sail, dan merah itu round. Sebelum lanjutkan nomor 2, saya akan menjelaskan apa itu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial adalah hasil kali semua bilangan bulat secara berurutan yang dimulai dari n hingga 1. Contohnya, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 120. Sekarang kita coba ke dalam MATLAB. Yaitu dengan cara faktorial 5. Enter. Nah, jawabannya adalah 120. Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur suatu himpunan objek dengan memperhatikan urutan. Rumusnya, permutasi dari n dan r sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangin r faktorial. Contohnya, 4 permutasi 3 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3 faktorial. Nah, 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 dikali 2. Dan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Hasilnya 24. Sekarang kita coba ke dalam MATLAB. Yaitu dengan ketik faktorial 4 dibagi dengan faktorial 4 dikurangin 3. 24. Nah, hasilnya sama. Sekarang, apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara memilih atau menyusun elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Nah, permutasi ini kan memperhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya, kombinasi dari n dan r sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n dikurang r faktorial. Contohnya, 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 min 3 faktorial. Nah, ini 4 faktorial. 4 dikurangin 3 kan 1, jadinya 3 faktorial dikali 1. Dan nanti hasilnya adalah 4. Sekarang kita coba ke dalam MATLAB. Faktorial 4 dibagi dengan faktorial 3 dikali dengan faktorial 4 dikurangin 3. Dikurung 2 kali. Enter. Nah, hasilnya 4. Sekarang lanjut, apa itu FPB dan KPK? FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang dapat membagi 2 atau lebih angka tanpa menyisakan sisa. Contohnya, FPB dari 18 dan 24. Kita cari faktornya dulu, yaitu dengan 18 sama dengan 2 dikali 3 kali 3, atau 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi, FPB dari 18 dan 24 adalah 2 dikali dengan 3, sama dengan 6. Sekarang kita coba ke dalam MATLAB, yaitu dengan mengetik GCD 18,24 kurung. Nah, jawabannya adalah 6.
KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Contohnya, KPK dari 18 dan 24 adalah, nah ini sama dia faktorisasinya. Nah di sini, maaf ini salah ketik seharusnya. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini dikali dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 8 dikali 9 adalah 72. Nah, sekarang kita coba ke dalam MATLAB. Yaitu dengan mengetik LCM 18 ma 24. Nah, 72. Jadi, kalau di dalam MATLAB, FPB itu kita cari dengan GCD, dan kalau KPK dengan LCM. Sekarang lanjut, apa itu bilangan prima dan bilangan real? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, di sini terdapat contoh bilangan prima yang kurang dari 20, yang terdiri anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Sekarang kita coba ke dalam MATLAB. Yaitu dengan mengetik primes buka kurung 20 tutup kurung. Enter. Nah, ini anggotanya. Sekarang kita coba berapa anggota dari prima kurang dari 50. Enter. Dan ini adalah anggotanya. Sekarang untuk menentukan apakah pembuktian gitu, apakah 15 termasuk bilangan prima, yaitu dengan mengetik is prime 15. Nah, di dalam pembuktian ini kan ada benar, ada salah. Benar dinyatakan 1, salah dinyatakan 0. Nah, berarti 15 bukan dari bilangan prima. Oke, kita lanjut ke bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Nah, ini peta konsepnya. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional, irasional. Nah, bilangan rasional ini terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Dan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, positif, dan bilangan cacah. Nah, ini. Oke, sekarang kita coba atau pembuktian di MATLAB. Apakah akar dari 3 termasuk bilangan real? Yaitu dengan mengetik is real akar 3, yaitu SQRT 3 kurung 2 kali dan enter. 1 berarti benar. Sekarang kita coba lagi is real min SQRT minus 15. Salah. Jadi, akar 15 bukan termasuk bilangan real. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah susunan bilangan yang berbentuk segitiga, di mana setiap angka adalah hasil penjumlahan 2 angka di atasnya. Contohnya, ini segitiga Pascal 5 tingkatan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan tadi segitiga Pascal adalah hasil penjumlahan 2 angka di atasnya. Berarti ini 1, 1, 1. Lalu dijumlahkan menjadi 1, 2, 1. 1 tambah 1 kan 2. Nah, lanjut. Ini tulis 1 lagi. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Dan 1. Lalu ini kita jumlahkan. Menghasilkan 4. Dijumlahkan 6. Dijumlahkan 4. Nah, inilah hasil dari Pascal 5 tingkatan. Sekarang kita coba ke dalam MATLAB. Dengan mengetik Pascal 5.
ya. Selanjutnya lagi Pascal. 7. Ini masih loading dan hasilnya adalah ini. Sekarang kita masuk ke nomor 2 bagian A. 74 faktorial dikurangi dengan 32 faktorial. Faktorial 74 dikurangi dengan faktorial 32. Enter, dan hasilnya adalah ini. Untuk nomor 2 bagian B adalah 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nih, kita buka kurung. Faktorial 6 dikali dengan faktorial, buka kurung, faktorial 5. Enter. Hasilnya adalah 86.400. Nomor 2 bagian C, 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Ini buka kurung, faktorial 6 dibagi dengan, buka kurung, faktorial 8. Oke, hasilnya adalah 0,0179. Dan bagian D, 7 permutasi 3 dikurangi 5 permutasi 2. Nah, langkahnya yaitu dengan buka kurung, faktorial 7 dibagi dengan faktorial 7 kurangin 3. Nah, 7 dibagi faktorial 7 kurang 3, tutup kurung, dikurangin faktorial 5 dibagi dengan faktorial 5 kurangin 2. Lalu enter. Hasilnya adalah 190. Nomor 2 bagian E yaitu 8 kombinasi 4 ditambah 5 kombinasi 3. Faktorial 8 dibagi dengan faktorial, buka kurung, faktorial 8 dikurangin 4 dikali dengan faktorial 4. Ditambah dengan 5 kombinasi 3. Ini faktorial 5 dibagi dengan faktorial 5 kurangin 3. Ini sini kita pakai buka kurung dikali dengan faktorial 3. Enter. Dan hasilnya adalah 80. Dan yang bagian F yaitu nomor 2 bagian F, 10 kombinasi 2 dibagi dengan 5 kombinasi 3.
buka kurung, faktorial 10 dibagi dengan buka kurung, faktorial 10 kurangin 2 dikali dengan faktorial 2. Habis itu dibagi dengan 5 kombinasi 3 dengan buka kurung faktorial 5 dibagi dengan buka kurung faktorial 5 dikurangin 5 kurangin 3 dikali dengan faktorial 3. 1 kurung 3 kali dan enter. Hasilnya adalah 4,5. Dan untuk nomor 2 bagian G, FPB dari 24,1268 adalah, untuk mencari FPB di MATLAB, yaitu kita menggunakan GCD, buka kurung, 24,1268. Enter. Hasilnya adalah 4. Dan untuk KPK dari 65,135 adalah, kalau KPK kita menggunakan LCM dari 65,135. Enter. 1755. Dari prima yang kurang dari 76. Nah, cara untuk di MATLAB yaitu primes 76. Enter. Nah, ini dia bilangan prima yang kurang dari 76. Selanjutnya, nomor 2 bagian Y. Susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Di MATLAB yaitu dengan cara Pascal 20. Enter. Nah, inilah dia bentuk Pascalnya. Nomor 3 yaitu tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah, kalau benar itu di MATLAB berarti 1. Kalau salah itu jawabannya 0. Nah, yang A, apakah 34 bilangan prima? Nah, caranya yaitu is prim 34. Enter. 0. Berarti 34 bukan termasuk bilangan prima, karena 0 itu adalah salah. Bagian B, apakah hasil dari 56 dikurangin 35 adalah bilangan prima? Nah, langkahnya sama seperti yang tadi. Is prim 56 dikurangin 35. 0, berarti salah. 56 dikurangin 35 itu sama dengan 21. 21 bukan termasuk dari bilangan prima. Sekarang bagian C. Apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Nah, langkahnya is real 35
35 dibagi 89. Enter. 1. Berarti 35 dibagi 89 itu termasuk bilangan real. Karena di sini 1, berarti jawabannya adalah benar. Sebelum masuk ke nomor 4, saya akan membahas apa itu logika matematika. Logika matematika adalah cabang matematika yang membahas pernyataan atau proposisi dan hubungan logis antar pernyataan. Nah, logika matematika ini terdiri dari 1 proposisi dan 2 operasi logikanya. Nah, proposisi adalah pernyataan yang bisa bernilai benar atau true dan salah atau false. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu dilambangkan dengan B, dan kalau salah itu dilambangkan dengan S. Nah, operasi logika ini terdiri dari negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi adalah operasi yang membalik nilai kebenaran suatu proposisi, dan konjungsi adalah operasi logika yang menghubungkan dua proposisi dengan kata dan, menghasilkan benar hanya jika kedua proposisi benar. Disjungsi adalah operasi logika yang menghubungkan dua proposisi dengan kata atau, menghasilkan benar jika minimal satu proposisi benar. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang ada di dalam Word. Ini contohnya yaitu, susunlah tabel kebenaran terdiri dari 3 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, kan pernyataan itu terdiri dari benar dan salah. Benar itu kan ada 2 berarti kan? 2 dipangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi setiap A, B, C itu terdiri dari 8. Nah, ini tabel kebenarannya, yaitu A, B, C, benar, 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 salah, benar, salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah, benar, benar, salah, 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 salah. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, kalau di dalam MATLAB, kita pakai 1 dan 0. 1 menyatakan benar, 0 menyatakan salah. Nah, ini kita ubah dia A, B, C-nya itu dengan 1 dan 0. Nah, sekarang kita akan mencobanya di dalam MATLAB. Ini yang A kita copy, masuk ke dalam MATLAB. Enter. Ini kita definisikan dulu A, B, sama C. Baru kita cari negasi, konjungsi, dan disjungsi. Sekarang kita copy yang B. Copy. Ini yang B. Sekarang yang C. Ini sudah kita definisikan, sekarang kita mencari negasinya, yaitu dengan simbol ini. Negasi dari A. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa negasi itu adalah kebalikannya dari A. Nah, kita enter. Nah, ini dia negasinya. Nah, kalau di dalam Word, secara manualnya itu ini. Nah, sama hasilnya juga kayak yang ada di dalam MATLAB. Tapi pakai simbol 1 dan 0, angka 1 dan 0. Sekarang kita cari negasi dari B. Nah, ini negasi dari B. Dan negasi dari C. Enter. Nah, ini dia dalam tabelnya. Ini yang menggunakan simbol B sama S. Dan ini menggunakan 1 dan 0. Sekarang kita cari konjungsinya. Konjungsi itu kan dan. Jadinya kita pakai dalam MATLAB itu A dan B. Enter. Nah, ini jawabannya. Terus kita cari A dan C. Ini. Dan terakhir yaitu B dan C. Nah, ini hasilnya.
Nah, kalau dalam word, ini secara benar dan salah, yang ini menggunakan 1 dan 0. Sekarang disjungsi. Disjungsi yaitu atau. Nah, menggunakan simbol, kalau dalam MATLAB itu A atau B. Enter. Nah, selanjutnya A atau C. Enter. Dan yang terakhir yaitu B atau C. Enter. Dan inilah hasilnya. Ini dalam word-nya yang menggunakan simbol B dan S, dan yang ini menggunakan 1 dan 0. Sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Nah, pernyataan itu terdiri dari 2, yaitu benar dan salah. Benar dinyatakan 1 dan salah dinyatakan 0. Di sini diminta 5 pernyataan, berarti 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, saya udah buat tabel kebenaran di Word yang terdiri dari P, Q, R, S, T. Nah, sebanyak 32. Yang pertama ada benar, 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 salah, benar, 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 salah, benar, dan seterusnya. Ini setiap kolom, pada kolom P, ini terdiri dari 32, terus Q-nya juga ada terdiri dari 32, R terdiri dari 32, S juga 32, dan T juga 32. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa lambang dari B atau nilai dari B benar itu adalah 1, dan salah itu adalah 0. Nah, di sini. Nah, ini untuk mempermudah kita mengerjakan di dalam MATLAB. P, Q, R, S, T dengan 1 dan 0. 1 benar, 0 salah. Ini P, Q, R, S, T. Nah, sekarang kita mulai coba di dalam MATLAB. Nah, kita mulai definisikannya dulu. Nah, untuk mempermudah. Nah, di sini kan di Word ini saya sudah buat. Jadi tinggal di copy saja. Nah, oke. Kita copy. Masuk ke dalam MATLAB. Kita paste. Nah, petik. Enter. Nah, ini definisi dari P. Sekarang kita key. Mencoba yang key. Ini key. Masuk ke dalam MATLAB. Ketik dan enter. Nah, sekarang yang S. Oh, R. R. Copy. MATLAB. Ketik dan enter. Nah, S sama T juga dikerjakan seperti yang tadi. Ketik dan enter. Copy. Masuk ke dalam MATLAB. Ketik dan enter. Nah, ini udah didefinisikan kan? P, Q, R, S, T. Nah, sekarang kita tentukan negasinya dengan ini, simbol ini. Nah, simbol ini lalu P. Negasi dari P adalah, nah ini, negasinya. Negasi itu sama dengan kebalikan. Nah, tadi kan di P itu dimulai dari 1 atau benar. Benar, benar, benar. Nah, negasinya yaitu salah, salah, salah. Atau 0, 0, 0. Nah, lanjut.
negasi dari Ki. Enter. Nah, ini dia negasi dari Ki. Sama seperti sebelumnya. Sekarang negasi dari R. Nah, sekarang negasi dari S. Enter. Nah, ini juga hasilnya negasi dari S. Negasi dari T. Enter. Oh ya, ini salah simbolnya. Nah, ini kita nih T. Enter. Oke. Yang sebelumnya ini salah pakai simbol. Seharusnya ini yang ini simbolnya. Dan maaf sebelumnya saya salah ketik. Nah, setelah cari negasi, kita mencari konjungsinya, yaitu dengan, nah konjungsinya, berarti P dan Q. Nah ini, cari konjungsinya, P dan Q, P dan R, P dan S, Q dan R, Q dan R, Q dan T, dan S dengan T. Nah, kita coba ya konjungsinya. Tadi P dan Q. Ketemu di konjungsinya. P dan Q. Sekarang kita coba P dan R. Dan R. Enter. Nah, itu dia. Sekarang, nah ini dia jawabannya. P dan Q. Oh, udah tadi ya. PQ, PR, PS. PS. Enter. Sekarang P dan T. Konjungsi P, konjungsi T. Enter. Udah ya. Sekarang sudah P. Nah, sekarang kita cari konjungsi dari Q dan R. Enter. Lalu Q dan S. Q dan S. Enter. Nah, setelahnya Q dan T. I dan T. Enter. Dan sekarang cari yang konjungsi R. R dengan S. R dan S. Enter. Jawabannya. Dan R, konjungsi dari R dan T. Enter. Nah, lalu yang terakhir yaitu S dan T. S dan T. Nah, ketemu hasilnya. Ini adalah konjungsi dari PQ, PR, PS, PT, QR, QS, QT, RS, RT, ST. Dan ST. Nah, ini RT, RS, QT, dan seterusnya. Nah, tadi kan udah cari konjungsi. Sekarang cari disjungsi. Kita mencari disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Nah, langkahnya itu seperti ini ya. Oke, kita coba ke semuanya. Masuk ke dalam tab. Lalu B, simbolnya ini, Q. Enter. Nah, ini dia disjungsinya. Lalu P dengan R. P atau R. Ini. Disjungsi dari P atau T. Hasilnya. Lalu
disjungsi dari Q atau R. Hasilnya, lalu dengan Q atau T. Enter. Nah, hasilnya R disjungsi dari R atau S. Hasilnya S, lalu R atau T. Ini adalah hasilnya. Dan terakhir yaitu disjungsi dari S atau T. Dan ini adalah hasilnya.